Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan mengenai koordinat kartesius. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait posisi titik pada bidang koordinat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada beberapa titik. Ada titik A, B, C, D, dan juga titik O 0,0. Kita bikin tabel supaya mudah ya. Nah, di situ ada titik, nanti kemudian ada posisi titik terhadap 0,0. Nah, kemudian itu keterangan dan juga koordinat. Baik, yang pertama ada titik A. Kita lihat ya, posisi titik A terhadap titik O 0,0. Berarti kita hitung posisi titik A berpatokan dari koordinat titik O. Kita hitung ya, dari O sini ke A itu dia berapa langkah atau berapa satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi titik A terhadap titik O 0,0 dia 5 satuan ke arah kanan ya. Kan ini patokannya, dia bergerak ke sebelah kanan. Berarti keterangannya yang kita tuliskan adalah 5 satuan ke kanan. Jika ke kanan, kan kemarin gini, untuk penulisan koordinat itu kita mulai dari X ya, jadi X, Y. Jadi untuk menghitung posisi suatu titik kita mulai dari sumbu X. Nah, tadi kita tahu bahwa dia bergerak 5 satuan ke kanan, maka koordinatnya di sini kita tuliskan berarti 5. Kemudian kita lihat lagi jika dia arahnya ke atas atau ke bawah. Kita lihat pada sumbu Y. Kita hitung ya, dari sini berarti 1, 2. Berarti dia 2 satuan ke atas. Berarti di sini kita tuliskan lagi angkanya 2. Jadinya 5,2. Jadi posisi titik A terhadap titik O dia adalah 5,2. Yang selanjutnya titik B. Masih sama caranya, kita menghitungnya patokannya dari ini, dari O. Karena tadi ini, karena dia terhadap titik O, jadi kita patokannya dari titik O 0,0. Kita hitung ya ke arah B. 1, 2, 3. 3 satuan ke arah kiri. Nih, lihat di sini. Jadi kalau dia kiri, maka untuk bilangannya berarti dia berupa bilangan negatif. Jadinya negatif 3. Kita hitung lagi sumbu Y-nya. 1, 2. Arahnya ke atas, berarti 2 satuan ke atas keterangannya diisi. Karena dia ke atas, maka nilainya adalah positif. Nah, selanjutnya kita tuliskan di situ ada koordinat titik C. Kita hitung lagi, berarti dari O, hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke arah kiri, berarti negatif 5. Kemudian hitung lagi sumbu Y-nya, 1, 2, 3. Berarti dia 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya negatif. Jadinya negatif 3. Selanjutnya titik D. Kita hitung. Kita hitung dari O. Dari O ke D ya. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian kita hitung yang sumbu Y-nya. Hitung sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Berarti karena ke bawah nilainya adalah negatif. Jadi keterangan ini untuk memudahkan kita dalam menentukan koordinat. Jadi kita lihat 5 satuan berarti 5 ke kanan berarti positif.
Kalau ke atas berarti positif, kalau dia ke kiri berarti negatif, kalau ke bawah berarti negatif. Jadi harus kalian ingat ya, jika dia ke kanan atau ke atas maka nilainya positif, jika dia ke kiri atau ke bawah maka nilainya adalah negatif. Selanjutnya yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Perhatikan gambar. Nah, ini sama seperti tadi, kita bikin tabel dulu. Jadi jika yang pertama tadi titik acuannya adalah 0,0, kalau yang kedua ini titik acuannya adalah A, B. Artinya kita tidak berpatokan pada si O lagi atau 0,0. Nah, pada contoh di sini Ibu ingin kita memfokuskannya pada titik B negatif 3,2 nih. Jadi jika tadi contohnya adalah pada titik O 0,0, nah untuk yang kedua ini dia terhadap titik B negatif 3,2. Jadi yang menjadi fokus kita adalah si B yang ini, kita tandai aja dulu. Jadi bukan lagi pada si 0, bukan, tapi pada si B. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Jadi caranya sama. Hanya saja yang membedakan adalah acuan kita. Jika tadi kita beracuan pada 0,0, sekarang acuan kita ada pada si B, yaitu negatif 3,2 ya. Bisa menentukan negatif 3,2. Jadi X dulu, lihat angkanya, baru yang Y. Jadi acuan kita adalah si B, yaitu negatif 3,2. Sekarang kita hitung koordinat titik A jika dia beracuan pada si B. Sekarang kita hitung si A ini posisinya dimulai dari B. Kita hitung ya. Kita hitung sumbu X dulu kan, berarti yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kanan. Ingat tadi, jika dia ke kanan atau ke atas maka nilainya adalah positif. Nah, berarti 8. Kemudian kita hitung sumbu Y-nya. Nah, ternyata mentok di sini, tidak ada perubahan. Dia tidak naik dan juga tidak turun. Maka berarti dia 0 satuan ya. Jadi 0 satuan ke atas atau ke bawah. Karena di sini 0, otomatis juga di sininya juga 0. Jadi koordinat titik A terhadap titik B adalah 8,0. Selanjutnya C. Koordinat titik C terhadap titik B, berarti kita hitung dari B ke C. 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri. Tadi kalau ke kiri nilainya adalah negatif. Kemudian hitung lagi ke bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah, berarti negatif 5. Selanjutnya dari titik D ya, titik D, posisi titik D terhadap titik B. Kita hitung lagi. Berarti hitung dari B ke D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Kemudian hitung bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Nah, selanjutnya titik O 0,0. Jadi posisi titik O 0,0 terhadap titik B. Sekarang kita hitung. Berarti dari sini ya. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kanan. Kemudian hitung lagi koordinat maksud ibu hitung lagi untuk sumbu Y-nya. 1, 2 satuan ke bawah. Berarti 3, negatif 2 ya. Ini kita benarkan dulu. Jadi ini ya, ini 2 bukan 3. 2 satuan ke bawah. Nah, ini juga ininya bukan angka 3 tapi angka 2.
jadi negatif 2. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ya. Jadi tadi jika dia terhadap titik, nah bisa juga dia berupa suatu tempat. Caranya sama. Jadi di sini kita akan menghitung posisi tempat terhadap suatu tempat. Nah, jadi di sini yang pertama posisi rumah belajar terhadap bank. Jadi yang menjadi patokan kita di sini adalah banknya ya. Bank mana ini dia? Kita tandain dulu. Bank. Nah, jadi ini yang akan menjadi acuan kita untuk menghitung. Yang pertama, posisi rumah belajar terhadap bank. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 7 satuan ke arah kiri, berarti negatif 7. Kemudian hitung lagi sumbu Y-nya yang tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Selanjutnya kita hitung lagi pasar. Patokannya tadi dari bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kiri. Selanjutnya sumbu Y 1, 2 satuan ke atas, berarti positif 2. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu? MTSN 9 Banjar. Kita hitung sumbu yang mendatar dulu. 1, berarti 1 satuan ke kanan. Hitung lagi untuk sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia 8 satuan ke atas, berarti 8. Nah, ini cara pertama. Ada juga cara kedua untuk menghitung, yaitu gini. Kan posisi rumah belajar ya. Sebentar. Ini posisi rumah belajar, posisi awalnya kalau kita berpatokan pada 0,0, posisi awalnya dia akan berada pada negatif 5,3, dan banknya itu dia posisinya ada di 2,5. Maka untuk menentukan posisi rumah belajar terhadap bank itu, dia posisi X dikurang X ya. Jadi gini. Jadi gini. Ini kan negatif 5, ini dia adalah X kan. Nah, yang ini kan 3-nya ini Y sama kan, ini 2-nya ini adalah X, negatif 5-nya ini adalah Y. Jadi kita untuk menentukan koordinat rumah belajar yang baru, jika berpacuan pada bank, maka dia kan juga harus X, Y, berarti X dikurang X. Jadi X yang pertama ini dikurang dengan yang ini, jadinya negatif 5 dikurang 2. Nah, selanjutnya yang Y lagi 3, ini kan 3 dikurang ini negatif 5. Nah, jadi 3 dikurang negatif 5. Negatif 5 dikurang 2 sama dengan negatif 7. 3 dikurang negatif 5, berarti kan dia sama dengan 3. Ini karena dua tandanya sama-sama negatif, berarti kan dia berubah menjadi tambah. Nah, berubah menjadi tanda tambah, berarti 3 tambah 5. Negatif yang ini hilang kan. Nah, jadinya negatif 7,3 tambah 5 sama dengan negatif 7,8. Jadi ini ya, ini Ibu beri warna. Jadi kalau dia X itu dia yang warna merah, kalau Y dia yang berwarna hijau. Ini kan dia dipisahkan oleh tanda koma. Jadi di sini juga kita pisahkan oleh tanda koma dan diberi kurung. Nah, ini untuk memudahkan kalian. Jadi sengaja Ibu kasih warna yang berbeda. Nah, selanjutnya di situ ada posisi pasar. Posisi pasar terhadap bank ya, masih sama. Jadi kita lihat koordinat awal pasar itu kan dia negatif 4, negatif 3. Jadi kita kurang. Jadi X, Y berarti negatif 4 dikurang
2, kemudian negatif 3 dikurang 5. Ini ketuker ya. Kita benarkan dulu. Oh ya, benar. Ini kita perbaiki dulu. Kita perbaiki. Bentar ya. Baik, jadi ini kita ulang. Jadi X, Y berarti negatif 4 dikurang 2, kemudian negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, sama dengan negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 3 ini berarti ditambah 5, jadinya negatif 6. Negatif 6, negatif 3 tambah 5 berarti 2. Oh iya, ini ketukar ya tandanya, Ibu menuliskannya di sini. Jadi ini yang benar itu gini. Ini kita hapus. Jadi ini yang benar itu dia negatif 6. Ketukar kan negatif 6 nih. Nih negatif 6. Jadi dia negatif 6. Negatif 3 kan tambah 5 itu berarti positif 2. Jadi dia negatif 6,2 ya yang benar ini. Mohon maaf ketukar tanda negatifnya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi posisi MTS 9 terhadap bank. Nah, MTS 9 itu kan dia ini 3,3, berarti X, Y nya adalah 3 dikurang 2, 3 dikurang negatif 5. Nah, jadinya kan 3 dikurang 2 sama dengan 1. 3 dikurang negatif 5 berarti dia sama dengan 3 ditambah 5. Jadinya sama dengan satunya tetap ya 1, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadinya 1,8. Nah, jadi baik cara 1 atau cara 2 hasilnya sama. Yang ini tadi posisi rumah belajar terhadap bank hasilnya 7,8. Yang ini negatif 6,2. Yang ini 1,8. Jadi terserah kalian nanti mau menggunakan cara yang mana. Nah, jadi koordinat titik baru itu dia adalah X dikurang A, Y dikurang B. Jadi kan dia ini ceritanya ini adalah X, ini adalah Y kan. Nah, ini tadi dia juga X dan juga Y. Tapi untuk memudahkan kita tadi ini sebenarnya dia X, Y. Tapi kan tadi disebutkan dia judul pembahasan kita tadi kan dia adalah posisi titik terhadap titik acuan A, B. Maka ini dia juga disebut sebagai titik A. Yang ini yang Y-nya dia disebut sebagai titik B. Nah, jadi untuk menentukan koordinat yang baru, si yang X ini dikurang yang ini, dikurang A, Y-nya dikurang B. Sama aja sih intinya, yang ini dikurang ini dikurang ini. Nah, selanjutnya di sini ada lagi contoh soal. Diketahui titik P terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 3, negatif 1. Kemudian titik Q terhadap titik acuan A mempunyai koordinat negatif 1,4. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan Q. Jawab ya, jadi ada cara satunya. Misalkan koordinat titik A-nya X, Y. Jadi kan tadi koordinat titik P terhadap titik acuan A. Jadi kita nggak tahu koordinat awal A ini berapa, koordinat awal si P ini berapa. Yang kita tahu adalah koordinat titik P setelah dia beracuan pada A. Jadi kita misalkan A-nya ini adalah X, Y. Nah, kemudian karena titik P tadi kan kita juga nggak tahu nih koordinatnya berapa awalnya. Jadi kita misalkan juga di sini A, B. Nah, jadi titik P, A, B terhadap titik acuan A, X, Y mempunyai koordinat kan tadi ini 3, negatif 1. Maka kita perolehlah A dikurang X-nya sama dengan 3, B dikurang Y-nya sama dengan 1. Itu diperoleh dari sini. Ini. Nah, dan yang ini.
Jadi kan tadi ini kan A dikurang X, dia sama dengan 3. Nih, coba perhatikan. A dikurang X sama dengan 3. Kemudian nih yang ini, bentar ibu ganti warna dulu. Nah kemudian maksud ibu kemudian B dikurang Y berdasarkan rumus yang tadi berwarna pink. Nah B dikurang Y sama dengan negatif 1, jadi beracuan dari sini. Nah ini diperolehnya dari sana tadi, yang itu diperolehnya dari yang ini. Nah jadi ini yang berwarna merah ya. Nah selanjutnya kita selesaikan. Negatif X itu sama dengan ini ya, ingat ya, A-nya jika pindah ruas tandanya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif, A tambah 3 tetap. Ini kita hilangkan negatifnya, berarti semuanya yang ini kita kalikan negatif, jadi negatif X dikali negatif hasilnya positif, negatif A dikali negatif hasilnya positif, yang ini positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nah jadi kebalikannya, yang ini positif yang ini negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, sama dengan yang ini berarti negatif Y sama dengan negatif B dikurang 1 ya, jadi dia mengikut tandanya yang ini. Nah sekarang kita ubah juga menjadi positif Y nya, berarti sama kebalikannya. Nah jadilah dia Y sama dengan B tambah 1. Nah selanjutnya titik Q, C, D terhadap titik acuan A mempunyai koordinat negatif 1,4. Jadi kan ini tadi si A nya ini dia koordinatnya adalah X, Y. Jadi sama seperti titik P tadi, karena kita belum tahu jadi kan kita misalkan dulu ya, jadi ini dia X, Y sama. Nah jadinya C nih, C dikurang X sama dengan negatif 1. Kemudian D dikurang Y sama dengan 4. Nah, kita hitung sama ya, jadinya di sini harus X ya, dan di sini harus Y supaya sama. Nah, kemudian dengan demikian kita peroleh ya, X-nya kan sama nih, X-nya di sini ada 2. Ya, jadi di sini X-nya ada A dikurang 3, ada C ditambah 1, berarti A dikurang 3 itu sama dengan C ditambah 1. Nah, kemudian kita kumpulkan variabel atau huruf, jadinya A dikurang C. C ini kan dia nilainya positif, ketika kita pindah maka nilainya berubah menjadi negatif, kan awalnya dia di sebelah kanan nih, kita pindah ke sebelah kiri. Nah begitu juga dengan si bilangan 3, kan dia awalnya dia ini negatif ya, kita pindah dia menjadi positif. Nah I1 nya tetap, jadinya A dikurang C sama dengan 4. Nah ini tadi kan adalah nilai dari X ya. Sekarang kita punya B nya di sini ada kita punya Y ya, maksud ibu, jadi kita punya Y nya di sini B tambah 1 dan D dikurang 4, jadinya B tambah 1 sama dengan D dikurang 4. Sama kita kumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka, jadi B dikurang D, kemudian ini satunya kan positif, ketika dia pindah maka dia menjadi negatif, jadinya di sini muncullah negatif 1, jadinya B dikurang D itu sama dengan negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Jadi koordinat titik P, A, B terhadap titik acuan Q, C, D. Nah ini kan tadi kalau kita ingin menentukan berarti harus kita kurang ya, berarti kan A dikurang C. Nah jadi koordinat titik P yang baru ini kita simbolkan ya dengan tanda petik 1 untuk membedakan dengan yang ini. Dia A, C, kemudian A dikurang C, kemudian B dikurang D. Nah, jadi ini kenapa muncul rumusnya yang ini, karena dari sini tadi. Nah, kita dapat nilai tadi A dikurang C nilainya adalah 4, kemudian B dikurang D nilainya adalah negatif 5. Nah ini cara 1. Cara 2 nya
Misalkan nih, kan tadi kita nggak tahu ya koordinat titik A ini berapa, koordinat titik P ini awalnya berapa, kita belum tahu. Jadi kita misalkan koordinat titik A-nya di situ adalah 0,0. Nah, maka titik P terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 3,-1 kan nih. Maka titik P-nya 3,-1. Kemudian titik Q-nya kan -1,4. Karena dia beracuan pada titik A, maka dia nilainya pasti tetap kalau dia 0,0. Jadi ini tetap ya, ini sama. Maka koordinat titik P terhadap titik acuan Q langsung kita kurang. Nah, negatif maksud ibu langsung kita kurang ya. Jadi dia 3, nih 3 dikurang negatif 1. Kemudian negatif 1 dikurang 4. Jadi negatif 3 dikurang negatif 1 berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Jadi hasilnya sama ya. Jadi bisa cara 1, bisa juga cara 2. Boleh dipilih salah satu. Jadi koordinat titik P terhadap titik acuan Q adalah 4, -5. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Jika masih bingung, silahkan tanyakan di grup WA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.